Baik, Bapak-bapak sekalian, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah majelis taklim sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus DKM yang sampai saat ini alhamdulillah masih memfasilitasi kita semua untuk bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, yaitu tahsinul Quran. Insyaallah setiap pekannya kita dalam keadaan diridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita merasa gundah, merasa lelah, merasa capek, merasa gelisah ketika dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, apapun masalahnya,
insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau Allah sudah mudahkan, maka tidak ada satupun penghalang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Baik manusia dan jin tidak mampu untuk menghalangi ketika Allah sudah memudahkan urusan kita. Urusan dunia, urusan akhirat, semuanya itu tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat yang terpanjang pas ayat terakhirnya itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan mengajari kita semua itu dengan mudah. Jadi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mengajari kita semua dengan ilmu. Jadi memang kunci ketakwaan itu membuat segala urusan apapun menjadi mudah, baik di dunia dan di akhirat. Tapi memang yang namanya takwa itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ittaqullah, ittaqullah. Tapi pada prakteknya Masya Allah ya. Masya Allah pada prakteknya itu sangat berat. Jadi keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kadang ya masih ada maksiat, kita mau menegur juga kadang-kadang ngerasa malu, merasa risih, merasa takut gitu. Jangan-jangan mencampuri urusan orang lain. Padahal kalau memang ya harus kita sampaikan. Karena yang namanya sudah disampaikan, kita tidak terbebani ya. Di dalam surah Al-Baqarah pun ya orang-orang kafir itu sebenarnya harus kita dakwai sebenarnya. Karena kita merasa kasihan kepada mereka. Tetapi Rasulullah sendiri pun ya ketika sudah mendakwahi mereka ya berlepas gitu. Makanya di Qur'annya kan ayat 6 itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada orang itu ketika diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, maka sama saja tidak mau beriman kepada Allah. Yang persis saya sampaikan, ada hati itu yang tertutup ya, sudah ditutup sama Allah begini, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sulit untuk menerima hidayah. Tapi ada orang-orang itu yang ketika disentuh sedikit saja, dia mau untuk beribadah, mau mendekat kepada Allah. Ternyata hidup ini hanya sebentar. Sebentar lagi kita akan menjalani kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan itu rahasia Allah. Setiap orang tidak tahu masalah ajal kita. Makanya kenapa kita itu diperintahkannya ya kita bersiap-siap, baik yang muda ataupun yang tua. Semuanya tidak ada yang tahu masalah ajal ini. Makanya harus bersiap-siap. Kalau kita bekalnya sudah banyak ya Alhamdulillah. Kalau kita belum merasa, rasanya masih banyak dosa, rasanya masih kurang sempurna ibadahnya. Ya ini salah satu amal kebaikan yang kita rutinkan setiap pekan malam Senin ini. Mudah-mudahan jadi ladang amal soleh kita. Dan ini menjadi saksi, termasuk masjid ini menjadi saksi bahwa kita setiap malam Senin rutin melaksanakan tahsinul Quran. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan ya. Entah hari Rabu atau hari Kamis ya. Yang jelas kita bersiap-siap. Yang pertama harus kita persiapkan itu adalah ilmunya ya. Jadi lahir batin biasanya kalau menjelang mau Ramadan itu halaman-halaman dibersihin ya, kolam dikuras, baju-baju disemprotin ya, semua pokoknya kamar-kamar dibersihin semua supaya apa? Supaya fresh. Ketika puasa itu tidak pikiran itu kamar acak-acakan, gudang belum dibersih kayak gitu. Jadi lahir batin dipersiapkan. Ternyata yang perlu dipersiapkan yang sangat penting itu adalah ilmu. Ilmu tentang puasa, tentang hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang
ketika melakukan sesuatu membatalkan pahala puasa. Ada yang batal puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Secara bahasa kan yang namanya saum itu ya sudah maklum sebenarnya. Saya sekilas mengulas saja. Bahwasanya puasa itu secara bahasanya artinya al-imsak, menahan. Menahan. Puasa mata, puasa menahan mata, puasa mulut menahan mulut. Nah, kalau secara istilahi al-imsak menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari beserta niat. Disertai dengan niat. Jadi ketika seperti maghrib itu ya isbat seperti ya isbat. Tetapkan Rabu atau Kamis. Maka kita itu yang pertama itu sunnah mandi. Kalau dulu saya waktu di kampung itu mandinya di kali Pak Haji. Kali Sungai Cujung tuh. Bersih dulu Pak Haji Sungai Cujung itu. Bening. Waktu itu ya tahun 90-an ya masih bening lah. 92, 95 itu masih bening. Mandi itu saya SD itu di kali. Jadi kalau besok mau puasa itu, sore itu udah pada bawa sampo tuh. Sampo, iya keramas gitu. Dulu mohon maaf samponya pakai apa tuh? Bukan sampo, pakai merang bener. Masya Allah ya. Saya ingat orang tua kita itu samponya pakai merang Pak. Tahu nggak merang Pak? Merang itu, iya betul. Diusapin di kepala, Masya Allah. Sekarang enggak ada ya. Wong mandinya juga pada di sumur ya, di kamar mandi. Di kali. Ada doanya itu. Ada doanya. Saya diajarkan dari kiai itu. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan seluruh rambutku dan kulitku 'alan nar, atas api neraka. Keramas itu, sunnah itu. Kemudian masuk maghrib, kemudian maghrib itu sudah boleh niat tuh. Kalau mau niat, kalau waktu itu sudah 1 Ramadan boleh niat. Atau biasanya kalau kita berjamaah sholat isya dan tarawih, maka niatnya sambil sholat tarawih. Setelah sholat tarawih itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati kullihi, ditambahi. Kenapa tambahi kullihi? Khawatir nanti kalau di tengah-tengah perjalanan lupa tidak niat. Ternyata dari habis isya itu ketiduran, tidak tidak terawih, kemudian sholat, mungkin sholat isyanya sholat ya, cuma terawihnya lupa, tidak niat. Pas sahur ternyata bablas sahurnya, ya. Kemudian langsung sholat subuh. Waduh, untungnya di awal pertama tanggal 1 itu ditambahi kullihi. Kullihi itu maksudnya 1 bulan penuh niat puasa. Jadi di awal Ramadan itu niatnya ditambahi kullihi. Coba bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan besok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Gitu. Tapi nanti hari kedua, hari ketiga niatnya tetap fardhu syahr Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak ada kullihinya. Di awal saja. Fungsinya kullihi ini adalah untuk menjaga-jaga, khawatir di tengah perjalanan lupa niat. Nanti kalau lupa niat, ya puasanya tinggal nanti kodok ya. Sedangkan waduh ya. Gitu. Jadi harus tahu nih ilmunya. Kemudian sholat sunnah tarawih. Ya. Kalau batasnya niat puasa Ramadan sampai kapan? Pas sebelum fajar. Nah, iya sebelum fajar. Fajar itu maksudnya Allahu Akbar. Sudah fajar shadiq itu sudah
sudah nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kalau di sini imsak, itu masih boleh makan. Jadi untungnya di Indonesia itu begitu. Ada jarak 10 menit. Nah 10 menit itu sebenarnya masih boleh makan, boleh minum. Yang benar-benar tidak boleh itu lagi ngerokok nih. Allah Akbar. Udah langsung dicecak rokoknya itu. Apa dicecak itu? Inilah dimatiin gitu ya. Dimatiin rokoknya. Jangan sampai udah ada ngelecus baik ya. Gitu. Jangan sampai ya. Nah, jadi memang untungnya di Indonesia itu ada waktu imsak itu 10 menit itu. Jadi kalau masih imsak masih boleh gitu. Masih nyeduh mie juga masih bisa itu ya. Atau nyeplok telur lah sama nasi bisa. Jadi nah itu niat tuh waktu imsak tuh masih boleh niat tuh. Masih. Nah, kalau sudah azan nih repot. Enggak niat itu ya nanti enggak sah. Karena apa namanya? Niat puasa sebelum fajar kemudian menahan dari yang membatalkan puasa. Awas nih hati-hati ketika siang hari di bulan Ramadan jangan sampai kita itu apa namanya ada hal-hal yang bisa memasuk kepada lobang di dalam tubuh kita. Nah, lobang di dalam tubuh kita itu ada berapa? Pernah menghitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2 nih. 2 ya. 3, 4, 5, 6 belakang, 7 depan. Nah, mohon maaf ya. Kalau kentut di dalam kolam renang itu bisa membatalkan ini puasa. Karena si kentut itu ketika kentut ya, itu kan ngebuka. Otomatis ada yang masuk gitu. Orang lagi puasa siang-siang pengen renang katanya biar seger. Ya memang seger ya. Anjlok-anjlokan lagi ya. Apa tuh anjlok dulu? Bruce gitu lah ya itu mah. Apa ya dibuat sendiri. Khawatir itu. Belum dari telinga, belum dari hidung, keselak segala macam ya. Kalau yang dari telinga maksudnya seperti apa? Kan ketika wudhu. Iya ketika wudhu mah enggak masuk. Wudhu mah enggak masuk. Kalau ini mah plus langsung iya kemasukan. Jadi memang harus hati-hati yang apa namanya? Yang 7 lubang ini dalam tubuh kita. Kalau pusar mah enggak ya, bukan lubangnya. Jadi yang jelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk kencing di dalam air di dalam kali atau kolam renang. Tidak boleh. Khawatir ya tadi itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus tahu yang membatalkan puasa. Itu yang membatalkan puasa bener-bener ya. Nanti ada yang membatalkan pahala puasa. Bisa bohong, bisa ya nipu, bisa macam-macam ngomong maksiat, ngomong jorok, ngomong ya yang inilah. Ngomong maksiat. Hati-hati. Yang gunjing orang. Itu sah puasanya sah, tapi pahalanya enggak dapat. Dan memang tidak wajib qadha ya karena puasanya sah. Tetapi pahalanya itu hilang. Memang puasa itu dalam keterangan hadisnya kan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu untukku, untuk Allah. Dan aku sendiri akan memberikan pahala puasanya. Saking gedenya pahala puasa sehingga pahala-pahala yang lain kan ada ukurannya ya. Kalau baca Quran 1 huruf nih. Kalau bulan biasa 10 kebaikan ya. Di bulan Ramadan dikali 10. Jadi 100 kebaikan 1 huruf itu. Di bulan Ramadan itu. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu gencar. Kita pengen hatamkan Quran. Karena banyak sekali. Sedekah juga sama dilipat gandang sampai 700 kebaikan. Tahu ininya apa namanya? Nilai pahala itu gede banget ya. Tapi ternyata kalau puasa kita lulus dapat pahala, Masya Allah. Pahala puasa tak terhingga. Tak terhingga. Sampai ceritanya itu, orang itu ceritanya habis. Pahalanya itu ya, Bu, karena dia zolim kepada ini. Jadi dikuras. Jadi pahalanya dikuras. Didatangkan pahala puasa. Ternyata dengan pahala puasa itu tak terhingga. Masya Allah. Inilah keuntungan orang yang berpuasa. Makanya kenapa dalam keterangan hadis itu lis-shaimi farhatani.
Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama itu bahagia ketika berbuka, ketika Id. Yang kedua itu berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Inda liqa'i rabbi. Jadi bertemu dengan Allah nih puasa antum dapatnya sekian. Itu Masya Allah. Harus tahu nih ya, apa-apa yang membatalkan pahala puasa, apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Tadi ya, niat sholat sunnah tarawih ya, harus tahu. Sholat witir tahu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih di bulan Ramadan tuh yang sunnah-sunnah itu ternyata pahalanya menjadi pahala wajib. Masya Allah. Untung kalau kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, berarti Allah masih mengharapkan kita memanen pahala. Jadi bahasa hadis itu kan bulan Ramadan adalah bulan memanen pahala. Gitu. Yang Rajab itu adalah menanam, Sya'ban itu menyirami, Ramadan memanen pahala. Jadi kalau sayang katanya kalau Ramadan datang biasa-biasa aja, tidak ningkat gitu tuh amal solehnya. Aduh, eman. Satu Ramadan gitu nggak khatam Quran kayaknya. Sayang gitu Pak ya. Ya kalau bisa sih satu khatam minimal sekali lah ya. Sekali diusahakan. Supaya apa? Supaya satu, kita terbiasa ya baca Qurannya. Kedua memang kalau kita masih ngaji seperti ini nih, Pak ya Bapak sekalian. Insya Allah kalaupun ada kesalahan-kesalahan mudah-mudahan dimaafkan. Jadi persiapan yang pertama itu adalah ilmu terkait tentang puasa. Kalau kita tidak tahu ilmunya, khawatir ya apa-apa dilabrak ya. Sedikit dilabrak. Termasuk apa namanya? Ketika kita mempersiapkan berbuka puasa, mempersiapkan makan sahur dengan istri, dengan keluarga. Kadang ya godaannya luar biasa bulan puasa itu ya. Karena kan cuacanya panas, perut itu panas. Jadi ternyata Ramadan itu membakar dosa-dosa. Jadi Ramadan itu dalam keterangan hadis di kitab Takrus itu adalah membakar dosa-dosa. Al-har, jadi Ramadan itu di mana al-har, panas, cuacanya panas. Sehingga kalau kita tidak menahan ya pecik aja. Khawatir ya jadi berbuat dosa. Kadang pengennya emosi ya kalau lagi lapar gitu panas ya. Memang harus kita tahan, namanya imsak, menahan dari omongan, menahan dari mata, menahan dari telinga. Mohon maaf ya, puasa-puasa gitu ya. Ya setelnya musik yang itu ya. Yang aduh beneran lah Masya Allah. Kalau bagusnya kan murotal ataupun ya minimal inilah gitu ya yang qasidah atau lagu-lagu sholawat masih mending ya, jangan sampai musik-musik yang melalaikan lah. Sehingga kita selalu terbimbing dalam hal-hal kebaikan. Mumpung kita masih diberikan umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan dengan tahsinul Quran ya. Sudah sampai halaman 158. Ya. Sudah ketemu? Bapak Yai itu. Qurannya beda soalnya. Satu lima delapan ayat 58. Pas ya. Kita mulai Fatihah dulu. Sudah ketemu Bapak Yai? Sudah ketemu? Surah Al-A'raf ayat 58. Kita mulai ya. Fatihah dulu. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأبلغكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من
أفلا تتقون أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين. Ya, cukup dulu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca Al-Qur'an ya, tetap kita harus memperhatikan panjang pendek, kemudian makharijul huruf, ilmu tajwid itu harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Makharijul huruf yang kita ucapkan dari mulut kita itu harus benar-benar tepat ya. Karena yang namanya tahsin itu, membaguskan bacaan Al-Qur'an itu definisinya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat hurufnya ya, dari makhrajul hurufnya disertai dengan hak huruf dan mustahak huruf. Hak huruf itu hak huruf asli ya. Kalau huruf itu bersifat jahar maka diucapkan jahar. Kalau huruf itu bersifatnya hamas, maka ucapkan dengan hamas. Hamas itu ada anginnya ya. Jadi fa. Jadi latihan fa itu fa, fa. Jadi bibirnya ke bawah. Fa, fa. Jangan pa ya. Ya. Pi jidini aja. Pi kurang bagus. Jadi ada anginnya. Fa, 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 fa. Ada anginnya. Nah itu hamas. Fa itu huruf hamas ya. Jangan pa. Jadi jahar. Betul. Jangan pa jadinya jahar kalau fa ya. Jadi fa itu ada anginnya. Fa, pi, fu. Seperti itu. Kemudian huruf jahar ia dibaca jahar, jangan dibalik seperti huruf apa? Jim ya. Atau zal ya. Zal itu huruf jahar sebenarnya, tapi yang namanya jahar itu tidak boleh ada anginnya. Da. Kan rumusnya itu kalau yang hamas itu fahathuhu syahsun sakat. Jadi huruf 10 itu fa, ha, sa, ha, sin besar, syah, kho, sun sin kecil, sakata, ay sod ya, sod sin kecil, kaf, ta. Itu 10 huruf ini ada anginnya. Di luar 10 huruf ini berarti dia jahar, nggak boleh ada anginnya. Ya.
Ha itu ada anginnya. Ha. Fahatsuhu ada anginnya. Kemudian ain itu jahar. A, a. Nggak boleh ada anginnya. Jadi membedakan antara huruf jahar dengan huruf hamas itu begini saja, ya. Kalau dulu itu kata kiai saya itu ngajarin itu bagaimana cara membedakan antara jahar dengan hamas itu pakai api, pakai korek gas itu, gus gitu kan. Begini. Kalau bilang hurufnya A gerak-gerak apinya berarti masih ada anginnya, ada hamasnya. Awas ada kalau kumisnya panjang sini keberangas nanti kebakar ya. Hati-hati. Jadi anginnya nggak boleh deket-deket. Jadi jauh saja begini. Nah kalau dia go itu nggak boleh ada anginnya. Sementara satunya kho itu ada anginnya. Syakhsun kan, syakhsun kho ada anginnya. Kho itu kho ada anginnya. Hamas. Sementara goinnya satu tempat. Satu tempat sama kho itu tidak boleh ada anginnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga nggak boleh ada anginnya. Jangan jangan begitu ya. Jadi dia tidak boleh ada anginnya. Ya. Kho ada anginnya. Kemudian di sini ada hamzah sama ha. Huruf halak ya ada 6 ini. Ha ada anginnya. Hamzah tidak boleh ada anginnya. A. Jangan ha atau nggak boleh gitu. Jadi a biasa ya. A. Hamzah sama ain itu jahar ya. Jahar tidak boleh ada anginnya. Kalau ada anginnya berarti dia hamas. Jangan dibulak-balik ya. Supaya ingat saya tuliskan sedikit lagi ya. Langsung saya pecah-pecah ya hurufnya. Ini kaf ini. Dikumpulkan fahassuhu syakh sun sakat. Nah, huruf yang jaharnya berarti banyak ya. Kalau alif itu tidak berbunyi ya. Anggap aja sini ada dari ba ya. Ba, ta ada, sa hamas, ta sa, ba, ta sa, jim, dal, zal, ro, zai, sin ada, sin, sod ada, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa ada, fa, qaf, kaf ada, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, ada, hamzah ya, hamzah ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Karena alif itu apa? Tidak berbunyi, jadi tuliskannya hamzah ya. Hamzah itu numpuk kepada alif. Jadi ini hamas ya, huruf hamas. Hamas, hamsun, hamas. Ini jahar.
jahrun, jahar. Ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ya, enak ngapalinnya ini. Fahassuhu syakhsun sakat. Jadi dia so, sekalipun dia apa namanya? Hurufnya itu di sini ya, so, ihdinas sira. Beda dengan sin ya. Kalau sin itu ke istifal, kalau so itu dia isti'la ngangkat. So. Ihdinas siratal. Kemudian sin juga. Jadi yang bunyi sin itu di sini masuk hama semua ya. Ta, sya, so, sin ya. Yang as itu hama semua. Sini nih masuk 10. Nah, yang jahar ini, masalahnya yang jahar ini suka ke bawah ada anginnya. Kayak apa? Ja ya. Jim itu suka ada hamasnya, padahal jim itu dia sifatnya jahar, tidak boleh ada anginnya. Ya. Makanya dia nggak boleh, kan makhrajnya tengah-tengah lidah. Ya. Haru. Ada 18 ya, karena dipotong dengan lam alif. Lam sudah ada, alif juga sudah ada. Alif kan memang tidak berbunyi ya. Sehingga di sini ada 18. Makanya ada 29 apa 28? Dua-duanya betul ya. Ba, jim, dal, za. Allazi, allazi. Ya, zal besar. Allah. Jadi lam, Allah, nun tuh. Jadi lidah ini banyak ininya, makhraj di lidah ini. Ada 18 di lidah ini. Masya Allah, rembel di sini kalau ditandain mah ya. Kemarin saya tuliskan itu. Di sini ada lam, ada ra, ada nun ya. Di depan ini aja ada ra, ada so, ada ta, ada da ya. Masya Allah banyak sekali. Nah, ini yang 18 ini harus kita bedakan. Dia yang 18 ini tidak boleh ada anginnya. Ko ya. La, a, wo, ko. Satu lagi lo ya. Lo. Jadi dia Allah itu seperti za. Kalau za ujung lidah za ujung lidah ya. Za. Allazi. Kalau Allah agak sedikit ke belakang aja. Allah. Karena gambar itu gimana ya? Waduh. Nah, anggap aja lidah ya. Lidah. Kalau za itu ujung lidah sekali sini. Za ya. Di depan ya. Za, ujung lidah. Za, ujung lidah ya. Kalau Allah agak ke belakang sedikit di sininya. Allah. Kemudian so juga sama. So di sini ya. So di sini kanan ya. So. Ihdinas si. Dengan sin itu berdekatan juga sin ya. Sin itu ya kayak di depannya sin ya, sa istifal sa di depan. Makanya dia so sin itu apa? Hamas ya, ada apa namanya? Ada anginnya. Sementara za sama za tidak boleh ada anginnya gitu. Sini nanti ada ta di belakangnya ada po sedikit lagi. Ta po. Minati wattini wazzaituni waltu. Ketika waltu gerak itu si lidahnya. Waltu risinin wa hadzal baladil amin. Jadi netrapin si makhraj itu ke lidah, keluar tempat hurufnya itu. Gitu. Jadi memang belajar makhraj mah harus dilatih ya. Bener-bener. Maka latihannya A, I, U, Ba.
an ani ana minal mu'nima i an ani a ya. Babi bubab bubam bani babna minal mubnima bibam bani ba sampai ya yubai sampai selesai. Seperti itu. Ya. Ini yang 18 huruf ini adalah jahar. Iya. Jadi memang PR-nya memang tahsin itu ya dua itu PR-nya ya. PR-nya itu membaguskan makhraj, kemudian tajwidnya ini memang panjang pendek, hukum-hukumnya harus paham, harus ngerti. Sehingga ketika ada nun tasydid, mim tasydid di dalam Al-Qur'an dibaca gunnah, enggak boleh langsung inna a'tayna jangan begitu. Jadi gunnah tahan dulu. Inna gitu, tahan dulu, jangan buru-buru. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tuh, gunah lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Biasanya surat Inna sama wal asri itu digunakan surat duhur, surat asar ya. Karena sholatnya sholat apa namanya sholat sir ya, nggak kedengeran. Pengen cepet ya kalau sholat sir mah. Beda dengan surah-surah yang panjang, biasanya maghrib, isya, subuh itu. Memang sunnahnya begitu, sunnahnya. Usahakan isya dan subuh itu kalau bisa mah agak panjangan bacanya ya. Kalau maghrib memang dia waktunya ngepres. Jangan sholat maghrib bacanya surah apa? Surah Yasin atau Tabarok gitu ya. Atau ngepres ya. Jadi imam Timur Tengah walaupun hafiz Quran ya 30 juz sama ngerti kalau maghribnya. Nggak mungkin sampai selesai Tabarok atau Waqiah gitu. Enggak. Biasanya dipotong 10 ayat atau 5 ayat. Ya memang kalau hafiz Quran mah milih surah yang manapun sudah terbiasa ya. Mau surah juz 10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Begitu. Jadi memang kalau imamnya bagus, maka makmum itu akan terasa nikmat sholat itu. Jadi bacaan imam itu bacaan makmum. Kenapa kalau kita ngaji, yang satu dengerin, yang satu ngaji, itu pahalanya sama. Karena mendengar itu ya, ini telinga ini berfungsi. Di dalam ayatnya kan wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkanlah Al-Qur'an itu lahu wa ansitu dan diam, ansitu lahu la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi dua-duanya itu dapat pahala. Apalagi seperti ini mempraktek ya satu-satu, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Ada yang ditanyakan? Makharijul huruf? Kalau tidak ada, pada intinya memang kita menghafalkan satu aja nih ya, yang hamas dihafalkan nih. Fahasuhu syakhsun sakat. Fa ada anginnya. Ha, sa, ha, sin, kho, so, sin, kaf, ta. Itu. Mungkin itu? Ada yang ditanyakan? Kita coba satu-satu dari Pak Haji dulu. Ayat 68 ya. Berarti 10 ayat ini.
68 ya. Ya, ayat 68. 2 ayat Pak Haji. Sampai ayat 62. 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Hati-hati, naknya dibaca pendek ya. Kemudian risalah, dua-duanya panjang. Risalati Rabbi. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Naknya masih kepanjangan. Wa ana lakum. Naknya nggak boleh panjang. Sekalipun dia tulisannya ada alifnya. Namanya sifar mustautil. Ada buletan panjang. Tapi kalau wakofnya di ana itu boleh panjang. Wa ana boleh. Tapi kalau dia wasol, ana itu di dalam Al-Quran tidak boleh panjang. Satu harokat aja. Wa ana lakum langsung. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Satu lagi. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa jadakum fil khalqi bastah. Nah, di sini bastohnya pakai sin ya. Sekalipun tulisannya sod, ini pelajaran gharib ini. Ingat-ingat, Imam Asim riwayah Hafaz, bastohnya dibaca sin ya. Jangan bas, jangan sod. Beda antara sin dengan sod. Kalau sod itu bas. Jadi di sini bas. Kalau sin bas, tipis bas. Kalau sod istilah tebal, ngangkat. Jangan bas, tapi bas biasa aja tipis. Bas toh. Di sini bacanya sod, sin, karena di atasnya ada tulisan sin tuh ya. Iya, baca sin ya, bukan baca sod. Sekali lagi wadhkuru. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Sekali lagi dari mimba di qaumi nuhiu, tahan dikit lagi, idghamnya kurang. Nuhiu mimba di nuhiu. Mimba di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Iya, bagus. Cukup, Pak Haji. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Ajitana. Qalu ajitana lita'budallaha wahdahu wa nadhara ma kan. Iya, boleh. Sekali lagi, Pak Haji. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kan. Boleh. 6 harokat kalau boleh berhenti di kan. 6 harokat ya? Qalu
خلقتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد Dari wanazaroma. ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Iya, bagus. Cukup, Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iya. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب Langsung wa ghadab. Iya. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب Wa ghadab. Ada qalqalahnya. Wa ghadab. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Iya, sekali lagi dari fi. Asma'in, tanwin bertemu sin, ikhfa jadinya. Fi asma'in sammaitumuha antum. Boleh di situ juga. Fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum manazzalallahu biha min sultan. Ya, dari wa aba'ukum. Mim mati ketemu mim nahan ya. Wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Wa aba'ukum manazzalallahu biha min sultan. Maknya dikit lagi panjangnya. Ma dua harokat. Ma nazzalallahu biha min sultan. Wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Bagus. Fantatiru inni ma'akum minal muntadirin. Taknya pendek. Sekali lagi. Fantaziru. Ru'nya 6 harokat. Majja ismul fasil. Ketemu alif. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Iya, bagus. Cukup. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا Ya boleh. Minna wa qata'na dabiral ladzina kazzabu bi ayatina. منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Iya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا. Iya, daknya pendek. Tamuda akha langsung wa ila. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم Iya, budullaha ma. قال يا قوم اعبدوا الله Ma lakum min ilahin ghairuh. ما لكم من إله غيره. Pendek. Ghairuh langsung. Ma lakum min. ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. Langsung ke ra. Idgham bilahuna. Mir rabbikum. Bayyinatum mir rabbikum. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. Nah, ulangi lagi. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. هذه ناقة الله لكم آية. Ayatan fadharuha. آية فذروها Ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha. تأكل في أرض الله Wa la tamassuha bisu. تأكل في أرض الله ولا تمسوها Wa la tamassuha. ولا تمسوها بسوء Fayakhudzakum bisu'in fayakhudzakum azabun alim.
ولا تمشوها بسوء ويعجدوا Fayakhuzakum. فلا تمشوها بسوء فيأخذكم Fayakhuzakum langsung. Fayakhuzakum. فلا تمشوها بسوء فيعجزكم عذاب أليم Dari fayakhuzakum. Fayakhuzakum azabun alim. فيأخذكم عذاب أليم. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوعكم في الأرض تتخذون من سهولها Ulang. Mim ba'di bagusnya dari situ. Mim ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha atau tattakhizun juga boleh. Ulangi mim ba'di. من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها Iya bagus. Min suhuliha. قصورا وتنحتون الجبال بيوتا Sekali lagi. Usuran wa tanhitu. Jadi a i u-nya jelas ya. Usuran wa tanhitunal jibala buyuta. من سوء Min suhuliha. من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا Terus. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض Ulang, awas hati-hati. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardh. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض Wala ta'saw fil ardi. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Billah. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Qalal mala'ul ladzina istakbaru. al mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lilladzina Tud'ifu. Waqaf saja ya. Dari min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum. min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum. Liman amana minhum Liman amana minhum ata'lamuna anna anna salihan mursalun mursalun min rabbih. Qalu Qalu inna bima arsila bihi mu'minun. lagi qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Iya, cukup. Ya, ganti A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqarun naqat Hati-hati. Langsung. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. An amri rabbihim wa qalu ya salihu. An amri rabbihim wa qalu ya salihu tina. Ya salihu tina bima ta'iduna Ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya, cukup. Ya, A. Ayo sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Fa'akhadhathumur rajfatu.
Fa'akhazathumur rajfatu Fa'asbahu fa'asbahu fi darihim fa'asbahu fi darihim jathimin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum Laqad risalata rabbi wa nasahtu lakum. tu-nya pendek. Risa sanya panjang. Laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Laqad ablagtukum risalata rabbi. Risa sanya panjang. Risalata rabbi. Laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhib. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Boleh dari risalah Rabbi, risalah ya dari risalah bisa. Risalata Rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun. Walakin la tuhibbunan nasihin. Ya, cukup. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. 2 ayat lagi nanti kita bahas, uraikan tajwidnya ya, supaya kita sedikit mafhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. بل أنتم قوم مسرفون. Ya, kita urai tajwidnya ya, 2 ayat terakhir ini. Waluton, walu namanya apa? Mad tabi'i. Ton-i, tanwin bertemu hamzah. Izhar apa? Izhar
Ada 3, izhar syafawi, izhar wajib, izhar halqi. Ini namanya izhar apa ini? Izhar halqi, keluar dari sini, tenggorokan bawah, hamzah ya. Iz qala, nggih, nggih. Iz qala mad tabi'i qala liqaumihi hi bukan mad jaiz, bukan mad wajib. Apa namanya ini? Panjangnya kayak mad jaiz munfasil, sama depannya hamzah atau alif. Namanya mad bukan mad silah tawilah, betul sekali ya. Mad silah tawilah itu hi atau hu depannya alif atau hamzah di luar kalimat. Liqaumihi atatunal fahisyah, atatu mad tabi'i, nalfa ada al di situ, al qamariyah, fa mad tabi'i, hisyata mad tabi'i, sabaqakum biha. Apa tadi Pak Haji? Bukan iklab, bukan idgham. Tadi Pak Haji apa? Bukan. Kum biha, mim mati bertemu ba. Apa? Ikhfa syafawi. Jadi mingkem rapet ya bibirnya. Kum ditahan. Namanya ikhfa syafawi. Cuman ada satu mim mati bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Biha ha mad tabi'i, 2 harokat. Min a izhar ya. Izhar apa ini tadi? Izhar halqi. Ahadim, tanwin bertemu mim, namanya idgham bigunna. Ada tanwin, ada nun sukun, depannya mim, bertemu huruf yang 4, yanmu, ketemu mim di sini. Idgham bigunna. Ahadim minal, ada al situ, al qamariyah, 2 harokat mad tabi'i. Lamina, lamin, mad arid lis sukun, 6 harokat ya. Kemudian ayat yang kedua, inna, gunnah, betul. Kumla, nah ini nih mim mati bertemu selain mim dan ba. Kumla, jelas. Apa jelas itu? Izhar apa? Izhar syafawi. Karena mim itu huruf bibir, ba itu huruf bibir, maka dinamakan izhar syafawi. Kumlata tu matabi narrijala. Di situ ada al, tapi alnya enggak bunyi. Namanya al samsiyah. Rijala, ro-nya dibaca hukum apa? Tipis apa tipis? Tarqiq, tipis. La ta'tunar rijala, ja mad tabi'i. Syahwatam, tanwin bertemu mim. Idgham bigunna, betul. Idgham bigunna. Mindu, nun sukun ketemu dal. Ikhfa apa? Bukan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, ada 1 doang. Kalau ini hurufnya huruf 15, namanya ikhfa apa? Ikhfa apa? Ikhfa gitu aja. Ada namanya ikhfa hakiki. Yang hak ikhfa itu yang ada 15. Namanya ikhfa hakiki. Jadi ada berapa ikhfa itu? Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Ada 2
2 ikhfa itu ya. Kalau izhar ada 3. Izhar wajib, izhar halqi, izhar syafawi. Ada 3 kalau izhar. Kalau ikhfa ada 2. Hakiki dan syafawi. Min du mad tabi'i. Nin nisa. Ada al di situ. Alnya nggak berbunyi. Al-sam siyah. Nunnya bertasydid. Nin apa itu? Gunakan dulu, jangan langsung buru-buru ya. Tahan dulu lampu merah di situ ya. Nisa mad wajib apa? Apa? Wajib muttasil. Jadi muttasil itu hamzahnya nempel satu kalimat ya. Malaikah, nisa, mad wajib muttasil. Kalau jaiz munfasil. Jaiz munfasil itu 2 harokat depannya alif, misah tuh. Munfasil terpisah. Namanya jaiz munfasil. Kalau ini wajib muttasil, hamzahnya nempel. Bal antum, nun sukun bertemu tak. Antum. Ikhfa apa? Ikhfa apa tadi? Hakiki. Tumko. Ini tumko. Izhar syafawi. Tumqaumum. Tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah. Musrifuna. Ra-nya dibaca tarqiq tipis kasra ya. Musrifun mad arid lis-sukun. Nah itu, jadi kalau kita bisa mengurai tajwid seperti ini, maka insya Allah bacanya itu pas. Ini tahan dulu, ini 2 harokat, ini 6 harokat, ini 5 harokat, ini 3 harokat atau gunnah. Gunnah, ikhfa, idgham, iqlab, kemudian apa lagi? Ikhfa syafawi, itu ditahan dulu, jangan buru-buru. Kayak tadi. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dimkum, tahan dulu, jangan buru-buru ya. Namanya itu sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau makharijul huruf ini dibagi 2 ya. Ada hamas, ada jahar. Itu namanya hak huruf. Nanti ada namanya mustahak huruf tadi itu ya. Mustahak huruf itu tadi yang tadinya sifatnya itu apa? Bertemu dengan ikhfa, maka dia harus ikhfa itu apa? Digunahnya itu berbunyi sifat hurufnya seperti menyerupai huruf qaf ya. Miqa, midu. Jadi sifat yang tiba-tiba ada hukum ikhfa, hukum idgham. Kalau hak huruf berarti ini nih, jahar sama hamas. Gitu. Ya subhanallah ya, satu halaman lagi kita bertemu dengan juz 9 ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita bersambung di sore hari ya. Kita lanjutkan nanti ketemu di juz 9. Subhanallah ya. 1 tahun kita bisa dapat 9 juz ya. Subhanallah. Jadi kalau kita rutinkan, insya Allah beres sebenarnya. 1 Quran ini. Kan tadi ketemu ayat gharib ya Pak Haji ya. Ayat gharib itu nanti ada yabsutu ya. Tulisannya sod sama, dibacanya sin. Kayak tadi bastoh ya, tulisannya sod dibaca sin. Bas tipis, bastoh. Nanti kalau ada di surah At-Tur itu ya, amhumul musaytiruna, amhumul musaytiruna. Boleh dua-duanya kalau ini. Kalau yang amhumul musaytiruna, tulisannya sod, di atasnya ada sin, boleh sod. Tapi kalau yang ini bastoh harus dibaca sin. Kemudian ada di surah Al-Ghasyiyah itu bimusaytirin illa, tulisannya sod tetap dibaca sod, tidak boleh dibaca sin. Ini qiraat yang diajarkan oleh Imam Asim riwayah Hafiz. Ya. Jadi jangan dicampur-campur, yang harusnya sin
dibaca sod, yang harusnya sod dibaca sin gitu. Kalau ada gurunya nanti ketemu semua. Kayak amhumul musaitiruna boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Kalau bimusaitirin harus dibaca sod. Kalau ini ya besutu dengan basto dibaca sin. Maksudnya supaya mudah ya. Kalau bas agak repot memang kalau belum terbiasa. Basto. Tapi kalau basto enak. Karena kenapa qiraat itu diturunkan tujuh imam ya? Ternyata di daerah tertentu kayak di daerah di dekat ya di Makkah, di Madinah, terus daerah-daerah situ ternyata ada orang itu tidak bisa mengucapkan sod. Bisanya sin. Setiap sod nggak bisa sod itu. Bisanya makanya ihdinas si. Ada yang boleh kan qiraatnya cuman bukan qiraat asim. Kalau qiraat asim tetap sod. Bahkan ada yang nggak bisa baca sin, nggak bisa baca sod. Dua-duanya nggak bisa. Bisanya apa? Setiap baca sod bisanya zai. Ihdinaz ziro. Pakainya zi. Ziro tolak pakai zai. Itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Silakan. Tapi qiraatnya lain. Bukan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Itu di Indonesia, karena Indonesia ini mayoritas mudah ya. Mudah. Maka rata-rata menggunakan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Jarang yang menggunakan wadduha wal laili idza saja, karena di sana itu setiap ketemu itu dia bacanya dan itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Qiraat yang 7 qiraat itu, dan ini boleh untuk sholat, sah untuk sholat. Tapi harus dikonfirmasi makmumnya. Khawatir nanti pulang ini berantem. Kenapa? Karena bacanya nggak sesuai katanya. Bukan nggak sesuai. Ilmunya nggak nyampe, ininya nggak ngasih tahu imamnya. Nah ini. Kalau misalkan dalam posisi begitu bisa diganti dengan imam yang lebih supaya tidak terjadi. Ya imamnya harusnya bijak imam itu. Imam itu kan dijadikan untuk diikuti kan imam itu. Harusnya kalau makmumnya ini biasa mayoritasnya itu adalah Imam Asim riwayat Hafiz yang tidak neko-neko lah ya. Karena rata-rata kan belum belajar yang namanya Imam Nafi riwayat Warsh yang banyak itu. Rata-rata belum belajar. Hanya orang-orang yang tertentu. Kayak para qori, para alim ulama yang sudah mempelajari 7 qiraat itu harus begini bacanya. Di masyarakat itu yang masyhur itu adalah Imam Asim ini. Imam Asim riwayat Hafiz yang kita baca ini sekarang ini. Makanya kenapa di sini sodnya harus dibaca sin, karena Imam Asim riwayat Hafiznya membacanya adalah sin gitu. Jangan sampai dibaca sod. Termasuk ihdinas sirato, jangan dibaca ihdinas sirato pakai sin. Pasti masyarakat menyalahkan. Apalagi kalau dibacanya ihdinas ziro pakai zai. Tuh repot. Apanya? Sodnya dibaca zai itu. Begitu nantinya. Itu. Jadi karena memang dulu itu di dekat negara Madinah itu ada negara-negara yang satu daerahnya itu tidak bisa mengucapkan sod, tidak bisa mengucapkan sin. Sehingga Kanjeng Nabi membetulkan. Bahasanya gini, kalau di Medan Pak Haji ya, sepeda itu dibaca sepeda gitu kan. Maksudnya sama, sepeda gitu ya. Di sini kan sepeda, sana sepeda. Kayak orang Bima, punya Pak Furqan itu orang Bima ya. Manggil Serang itu bukan Serang, saya tinggal di Serang katanya. Tinggal di Serang, bukan di Serang, iya. Iya, ingat Pak Furqan itu. Padahal ya sama aja Serang ya. Cuman manggilnya beliau itu kalau di Serang tuh, saya tinggalnya di Serang gitu. Kalau di Serang kan nyerang begini ya. Begitu. Jadi masalah qiraat ini memang harus dipelajari. Kalau kita belum belajar memang ya repot nantinya. Khawatir kita sama masyarakat bentrok nantinya. Lagi qori diundang untuk ngaji. Sedangkan masyarakat itu mafhumnya adalah qiraat Asim riwayat Hafiz yang mayoritas ya. Saya pernah ngikutin ceritanya Pak Haji, acara pernikahan. Qorinya bacanya itu qiraat yang lain. Atau para kiai ini belum ngaji mungkin ya. Akhirnya marah-marah.
apanya? Baca Qur'annya salah kun. Gitu. Orang bener pun korine kun. Orang bener nih korine. Padahal bukan orang bener. Ya karena belum ngaji. Korinnya malah lagi nggak menempatkan lagi. Akhirnya diomong sama masyarakat. Wis aja diundang maning korin makanan kin maju. Gitu. Harusnya kan disampaikan. Wahai jamaah, saya akan membacakan Quran dengan Imam Nafi riwayah Warash. Atau Imam Ibni Katsir. Atau Imam Abu Amir. Kayak gitu. Baik, ada pertanyaan? Mungkin bukan pertanyaan tadi yang selama bulan Ramadan. Iya, Bisa nggak jadi hari Sabtu? insya Allah Bisa ya? bisa. Kalau sore mah insya Allah. Mangga aja, cuman jamaahnya insya Allah. Kalau saya. Iya. Mudah-mudahan kan buka bersama ya, banyakan. Tadinya saya juga mau menyampaikan itu selama Ramadan itu yang tentang gharib, tapi ininya sayang ya ke ini. Nanti saya selingin aja di sini ya yang gharib itu biar ke ini semua, ke apa? Iya gitu seperti itu. Rencananya kan ke ibu-ibu juga seperti itu. Supaya khusus ini khawatirnya ketika kan biasanya kalau Ramadan itu rata-rata baca ya sampai selesai gitu. Khawatir pas nemu gitu majroha bacanya karena tulisannya di fathah itu majroha itu. Kemudian Fawathihus Suwar ya, Fawathihus Suwar itu kan banyak ya. Sod, Qaf, Nun, terus apa lagi? Kaf haya ain sod. Itu kan bacanya harus dengan tajwid. Tosin, Yasin ya. Alif lam mim ra kayak gitu. Jadi Fawathihus Suwar nanti dibahas semua. Khawatir ketika bulan Ramadan itu kan biasanya berlomba-lomba khatam 2 kali, 3 kali, sementara melihat hurufnya begitu, bacanya begitu. Kayak jamiyun, bi'salismu ya baca aja seperti itu. Supaya semuanya beres gitu. Mungkin itu. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب اللهم فقهنا في الدين اللهم يا الله فقهنا في الدين اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.